Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Buya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dan juga ciri dari teks prosedur. Hari ini kita akan menganalisis struktur dan kebahasaannya. Baiklah, kalian masih ingat dengan pengertian dari teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, strukturnya ada 3. Yang pertama, tujuan. Pada bagian tujuan ini berisikan topik yang akan dibahas dalam teks. Topik apa yang mau dibahas? Untuk yang kedua yaitu alat dan bahan. Pada bagian ini berisi alat, bahan atau syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan prosedur tersebut. Tapi sifatnya opsional ya untuk bagian alat dan bahan, karena kita lihat yang mau dibahas apa. Kalau itu tidak ada kaitan dengan alat dan bahan, maka alat dan bahan ini tidak ada. Berikutnya, langkah-langkah. Pada bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Baiklah, kita langsung analisis ya untuk strukturnya. Ada sebuah teks prosedur berjudul Prosedur Pembuatan IKTP. Nah, kita akan lihat di mana bagian tujuannya. Jadi bagian tujuannya itu adalah topik yang akan dibahas tentang cara membuat IKTP. Seperti apa prosedur pembuatan IKTP? Nah, ini ya. Berikutnya masuk ke bagian langkah-langkah. Langkah-langkah 1 sampai 8 ini masuk ke bagian langkah-langkah karena menjelaskan urutan atau langkah-langkah untuk pembuatan IKTP. Kita lihat di sini, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan IKTP. Kemudian datanglah dengan membawa fotokopi kartu keluarga atau KK dan surat pengantar RT RW ke kelurahan atau desa setempat. Yang ketiga, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat IKTP dari pemerintah setempat. Yang keempat, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda pernah mempunyai KTP, isi formulir F1.01. Yang kelima, bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Yang keenam, selanjutnya, lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan. Ketujuh, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan disetempel oleh petugas berwenang. Yang kedelapan, tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila IKTP selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Ini adalah prosedur atau langkah-langkah untuk pembuatan IKTP. Sudah jelas ya bagian strukturnya, ada tujuan dan langkah-langkah. Sekarang kita akan masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada apa saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Kita lihat yang pertama, kita akan menemukan konjungsi temporal ya. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Jadi contohnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Ini contoh dari konjungsi temporal. Berikutnya yang kedua ada kata atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cuci sayur sebelum dipotong kecil-kecil. Cuci. Peletakan kata kerja di awal kalimat itu membentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Didihkan air untuk memperoleh air panas. Jangan biarkan api terlalu besar. Jangan biarkan, ini termasuk kalimat larangan. Kita lanjut ke verba material dan verba tingkah laku. Apa itu verba material? Verba material adalah suatu kata kerja yang dapat ditunjukkan melalui tindakan fisik
Tindakan fisik yang dimaksud adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh panca indera manusia. Contoh, potonglah ubi itu. Jadi tindakan fisik atau aktivitas fisik ya. Potonglah, memotong ya. Masukkan air ke dalam wadah. Jadi ada aktivitas memasukkan air ke dalam wadah. Gitu ya. Verba tingkah laku sekarang. Verba tingkah laku adalah suatu kata kerja yang mengacu pada sikap dan dapat ditunjukkan melalui ungkapan atau verbal. Jadi ini mengacu pada sikap dan dapat ditunjukkan melalui ungkapan atau verbal. Dia hanya bisa diketahui dengan verbal atau kata-kata gitu ya. Misalnya pahami cara membuat iktp. Memahami itu hanya bisa diketahui dengan ungkapan atau kata-kata bahwa kita sudah paham. Petugas memutuskan untuk menilang Anda. Memutuskan itu adalah termasuk verba tingkah laku karena itu termasuk tindakan sikap yang diungkapkan dengan verbal. Berikutnya, bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Contoh, urutan nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Yang kelima, partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Contohnya, pengendara memastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara di sini adalah partisipan manusia. Petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Petugas di sini adalah partisipan manusia. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif dan deklaratif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya, apakah Anda mengenali petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? Nah, ini contoh kalimat interrogatif. Pasti didahului dengan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Itu adalah kalimat interrogatif. Berikutnya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contoh, pengendara yang ditilang mengenali petugas. Pengendara memahami kesalahannya. Ini adalah contoh kalimat deklaratif atau pernyataan. Oke, kita akan lanjut ke analisis ya. Kita menganalisis kebahasaan dari teks prosedur. Di sini sudah saya beri tanda warna untuk memudahkan kita mengidentifikasi atau menganalisisnya ya. Untuk yang berwarna merah, konjungsi temporal, kita akan cari yang berwarna merah. Konjungsi temporal itu kan tadi kata hubung ya, ini dia. Kemudian selanjutnya, berikutnya yang berwarna kuning. Kuning kita akan melihat kata imperatif atau kalimat perintah. Datanglah, ambil, tunggu. Nah, di sini ya semua kata kerja yang diletakkan di awal kalimat ini mengandung perintah. Partisipan manusia yang berwarna hijau, ini ada petugas seperti itu. Kemudian verba, kita masuk ke verba material. Verba material yang berwarna coklat. Coba dilihat yang berwarna coklat ada apa saja di sini. Oh ini, verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik ya, membawa, fotokopi. Membawa di sini dia pasti adegan atau aktivitas fisik membawa gitu ya. Bukan tanda tangan, bukan itu berarti tanda tanganilah gitu loh istilahnya. Silakan Anda tanda tangani begitu. Ini bubuhkan di sini adalah aktivitas fisik. Berikutnya verba tingkah laku yang berwarna ungu. Pastikan. Nah, kata pastikan ini memastikan itu adalah verba tingkah laku karena itu kata kerja yang mengacu pada sikap yang bisa diungkapkan secara verbal. Kemudian telah ini juga mendukung, ini adalah verba tingkah laku. Kemudian memahami. Pastikan Anda memahami. Memahami di sini adalah verba tingkah laku karena aktivitas sikap, tindakan kata kerja yang menunjukkan sikap yang bisa diungkapkan dengan memahami. Berikutnya penanda bilangan yang berwarna hitam ya, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang berwarna biru kita lihat. Ini dia. Sudah sangat umum bahwa satu orang di Indonesia memiliki beberapa identitas atau KTP. Kemudian ada lagi petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Ini juga contoh dari kalimat deklaratif. Kalau interrogatif di sini ya, karena kita tidak menemukan tanda tanya atau kalimat tanya di sini, tapi tidak masalah.
Tidak harus ke-6 kaidah kebahasan ini ada. Baiklah anak-anak, demikian tadi cara menganalisis struktur dan juga kebahasaan dari teks prosedur. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Dan terima kasih sudah bergabung dalam video pembelajaran ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.